Baik. Jadi sebelum kita ke teknis ya, saya ingin teman-teman apa namanya memahami ya. Jadi kita tuh di pertemuan 1 dan 2 ini kita belajar mengenai long term liability ya, long term liability ya. Yang teman-teman harus ketahui bahwa apa itu long term liability itu karakteristiknya ya, yaitu adalah jika dia tidak memenuhi sebagai utang jangka pendek ya. Yaitu dia itu umurnya adalah siklus normal ya. Jangka pendek itu ketika dia masih siklusnya normal ya, artinya dalam normal usaha ya, biasanya 12 bulan, namun tidak mungkin punya lebih gitu. Intinya adalah normal mulai barang itu dibeli bahan baku sampai diproduksi sampai dijual, itu siklus normal itu. Jadi siklus normal itu bukan berarti setahun, enggak. Kemudian jika itu tujuan trading, maka dia utang jangka pendek, jatuh tempo dalam 12 bulan, dan tidak memiliki hak untuk menangguhkan. Jika dia tidak memiliki ciri-ciri ini, maka dia kategori sebagai long term liability. Long term liability pengukurannya ya, kita bagi menjadi inisial pengukuran pada saat perolehan pertama dan pengukuran selanjutnya. Untuk kategori pengukuran itu terbagi menjadi 2 ya, amortized cost ya, dan fair value through profit and loss. Amortized cost itu seperti itu yang akan kita banyak pelajari, yaitu seperti obligasi. Jadi default-nya semua likuiditas keuangan ya, itu adalah amortized cost kecuali dia kecuali dia ada memiliki karakter seperti fair value through profit and loss. Jadi default-nya adalah amortized cost-nya. Kalau dia itu ditujukan untuk untuk akan dipertahankan sampai jauh tempo, maka dia masuk ke amortized cost. Namun jika dia untuk sifatnya adalah untuk fair value ya, nanti fair value ya, itu dia masuk ke fair value to gain loss. Jadi ada 2 ya, amortized cost dan fair value to gain loss. Nah, untuk amortized cost itu diukur sebesar nilai fair value plus biaya transaksi. Artinya biaya transaksi nanti ini biaya transaksi akan ditangguhkan masuk menjadi nilai. Tapi kalau untuk fair value to gain loss, dia secara fair value. Jika ada biaya transaksi, maka langsung diakui sebagai loss and diakui laba rugi baik sebagai loss maupun sebagai gain. Pengukuran selanjutnya, jika terdapat perubahan carrying amount ya, untuk fair value to gain loss itu ada 2 perlakuannya. Kalau dia itu terkait dengan resiko kredit ya, misalnya resiko gagal bayar dan sebagainya, itu diakui ke OCI. Tapi jika bukan karena resiko kredit risk ya, maka masukkan ke profit and loss. Sementara kalau amortized cost itu masukkan ke profit and loss ya. Kan dia kan ada amortisasi bunga sama amortisasi bunga ya. Itu maksudnya langsung ke profit loss, ya, interest expense dan sebagainya. Nah, di AKM maupun PKM kita akan banyak membahas mengenai di obligasi dan notes payable ya. Nah, siklusnya secara umum adalah mulai dari issuing ya, penerbitan. Untuk obligasi ya, selain teman-teman harus paham mengenai kapan dia premium, kapan itu diskon ya kan. Ada namanya issuing between interest date. Maksudnya adalah misalnya bond itu tertanggalnya 1 Januari ya. Namun dia itu baru terbit atau baru terjual di misalnya 1 April gitu. Nah, itu kenapa kok nggak pas tanggalnya? Karena kan ya mungkin konsumen belum mau menyerapnya dia, belum ada yang beli gitu. Sehingga ini namanya adalah issuance between interest date. Kemarin kita kenalkan ya, kemarin latihan soal yang pertemuan lalu kita sudah membahas ini nih. Jadi kalau teman-teman ingat tuh kan kita ada tertanggalnya itu Januari ya kalau nggak salah ya. Kemudian isunya April gitu.
Nah, di bukunya PAKM 2 ya teman-teman, itu ada, kemarin kan kita pakai cara ini ya, cara satu metode lah. Jadi tinggal caranya adalah kita cari ya untuk n-nya itu, misalnya dia tadinya 8, itu n-nya nggak 8 tapi 7 sesuai dengan masanya ini. Nah ini kalau teman-teman perhatikan di buku PAKM 2 maupun kemarin di slide AKM ya, untuk AKM udah masuk teman-teman belum? Untuk AKM udah masuk? Udah ya. Kalau di slide AKM itu ada mekanisme ini. Jadi langkah-langkahnya itu, langkah pertamanya adalah menghitung present of value obligasi ya, pada tanggal pembayaran bunga pertama. Kemudian, nah, ini nanti kita akan coba simulasikan ya. Hasilnya nanti baru dipresentasikan ke tanggal penerbitan, dan investor membayar bunga kepada penerbit sebesar periode yang dari tanggal obligasi sampai dengan tanggal terbit. Ya. Nah nanti kita akan banyak menggunakan apa namanya rumus-rumus ini ya untuk mencari tingkat suku bunga dan sebagainya itu. Ini kita review dulu, nanti kita akan praktekkan. Ada juga jika suatu obligasi terbit ya, itu antara fair value-nya tidak sama dengan nilai transaksinya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya gini loh. Sebenarnya untuk bid interest date ini kan biasanya soalnya kan gini. Soalnya adalah obligasi tertanggal 1 Januari ya kan, terjual 1 April gitu kan. Padahal kalau di dunia real itu harusnya nilainya sudah ada tuh. Terjualnya nilai berapa itu yang tercatat sebenarnya gitu. Cuma kalau disoalkan nilai jualnya nggak diketahui, kita suruh nyari gitu. Sebenarnya kalau dalam prakteknya kan namanya jual beli kan udah tahu kan saya bayar berapa nih, nah, gitu. Itulah nilai obligasi itu gitu. Tinggal nanti kita cari berapa rate yang sebenarnya gitu, rate yang kita pakai gitu. Nah ini juga sama nih. Jika ada biaya transaksi atau antara fair value bond ya, ngitung fair value obligasi dari mana caranya, Mas? Saya minta tolong nih, siapa namanya? Martin. Nah, Mas Martin Napitupulu. Iya, Pak. Untuk menghitung fair value dari obligasi, komponennya apa aja? Ini dulu Pak, apa future value-nya, kemudian interest rate, market rate, sama N-nya Pak, jumlah tahunnya. Ya, untuk mencari present value dari obligasi, caranya gimana? Untuk mencari present value, untuk fair value-nya, caranya gimana? Present value dari pokok kan? Present value pokok ditambah present value bunga Pak. Nah, itu I-nya pakai I apa? I-nya pakai I market. I market kan? Ya, I Ya, Pak. market. I marketnya tahu gitu, ya kan? Nah, cuma di konteks ini, meskipun e-marketnya kita udah hitung, ternyata sama nilai transaksi itu beda gitu. Misalnya market value-nya 100 ya, tapi terjualnya 101 gitu. Atau oke, harganya 100, sama-sama 100. Tapi kita diminta biaya transaksi, Pak, ini ada biaya transaksi sebesar misalnya 1000 gitu. Nilai yang kita catat sebagai obligasi itu bukan 100 lagi, tapi 100 tambah yang biaya transaksi atau sebesar nilai yang jualnya itu. Nah, untuk menyesuaikannya itu, maka untuk menghitung apa nanti amortisasinya, kita nggak bisa menggunakan market value tadi, market rate lagi, tapi kita mencari pakai interest rate-nya ini, mencari rate-nya ini. Nah ini rumusnya ini ya, n per itu apa? Periode ya, PM itu adalah pembayaran cicilan pembayarannya, nilai present value-nya, nilai future value-nya nanti ya. Ini biasanya 0 atau 0 lah, tipe 0 di belakangnya. Kita bayarnya kan di belakang 0, 0 di sini 0 gitu. Jadi kita cari nanti rate-nya itu. Ini maksudnya gini. Itu di issuing untuk penerbitan. Kemudian di notes payable, ya, nanti kita coba akan bahas mengenai amortisasi negatif. Ya. Apa amortisasi negatif? Itu adalah seperti gini loh, ini sebenarnya akalan aja nih. Kita beli misalnya rumah ya. Oke Pak, rumah seharga misalnya 1000 gitu. Di 5 tahun pertama atau mungkin di 2 tahun pertama, tiap bulan kita cukup nyicil tetaplah flat tetap gitu, murah lah. Misalnya cuma 5 gitu. Baru di sisanya itu nanti ditagih pada tahun berikutnya. Nah, pembayaran di awal itu 555 itu biasanya itu adalah dalam rangka kita supaya memperingan itu, tapi sebenarnya
yang kita bayar itu hanya bunganya aja. Bahkan nilai bunganya itu masih kurang yang ditetapkan dibanding bayaran itu. Sehingga apa? Sehingga ada bagian nanti yang akan menambah pokoknya. Jadi bukan hanya utangnya makin kecil, tapi makin besar nanti itu. Nah, ini nanti kita akan bahas. Ada zero bearing interest, jadi notes payable yang tanpa bunga. Nah, ini ada juga bukan tanpa bunga sih. Maksudnya nggak ada pembayaran bunganya, tapi dia sebenarnya secara di amortisasi. Kemudian ada juga beli properti dengan notes payable. Jadi kita beli rumah, beli tanah dengan menerbitkan notes payable. Yang menjadi patokan apa? Ya, jadi patokan adalah fair value dari propertinya gitu. Ya. Berapa nilai fair value dari properti itu? Kemudian nanti kita ada lagi dibahas mengenai penghentiannya. Penghentian itu caranya macam-macam. Ada dengan pelunasan dengan cash, bisa sebagian atau full, maupun dengan menerbitkan saham, ya, menggunakan properti, ya, atau modifikasi di sini. Modifikasi maksudnya gini, minta keringanan bunga, periodenya diperpanjang, atau apa namanya penghapusan beberapa bunga dan sebagainya gitu. Nah, di sini muncul gain and loss ya. Selisih intinya adalah berapa nilai dari CA obligasi kita, berapa nilai pembayaran atau nilai modifikasi yang baru kalau ini modifikasi, atau nilai saham itu berapa gitu. Selisihnya menjadi gain and losses. Ini bahasan di chapter pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai yang ini ya, between interest rate lagi ya. Bisa dilihat untuk share screen-nya Excel ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya minta tolong nih Kaulan Karimah. Silakan. Ya. Coba Kaulan dibaca, kemudian di data-datanya kita analisa dulu nih. Pada 1 Juli 2018 menerbitkan bond payable. Tertanggal 1 April 2018 dengan nilai nominalnya 1 juta. Bentar ya. Oke, lanjut. Nilai nominalnya 1,5 miliar. N-nya 3 tahun, bunga kuponnya 11%, semi annual. Dibayar pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Bunga pasarnya 9%. Pada 1 Mei 2019, 1/3 bond dilunasi dengan harga 108. Lalu pada 1 Maret 2020, dilakukan restrukturisasi utang dengan jatuh tempo yang diperpanjang menjadi 2 tahun. Bunga kupon dihapuskan dan nilai jatuh tempo menjadi 950 juta dengan tingkat bunga pasar 10%. PT AH telah membayar lunas bunga terutang sampai dengan 1 Maret 2020. Baik, kita coba fokus di sini ya, di penerbitannya ya teman-teman ya. Kalau untuk apa namanya, tadi ada pelunasan sebagiannya, kemudian ada restrukturisasi nanti kita coba lihat ya, kiranya memungkinkan. Oke, tanggal bondnya kapan? Tanggal obligasinya? 1 Juli 2018 dan terbitnya 1 April. Tanggal bondnya 1 Juli ya, 2018. Kemudian tanggal jual, tanggal terbit ya. April ya. Iya, Pak. Kemudian nilainya 1,5 miliar. hanya 3 tahun. Ya.
Jadi kalau ini bikin misalkan di sini di ini dulu ya, di analisa dulu katanya. 3 tahun, kemudian coupon rate-nya 11%. investasi anuali berarti 5,5%. 2 ya. Oke, terus di market rate-nya Market rate-nya 9%, jadinya 4 karena semi-anual 4,5%. oke. Nah, sekarang kita fokus di tanggal penerbitannya aja nih. Nah, kita menggunakan cara yang ada di buku itu ya, yang ada di buku pakai KKM ya. Langkah pertama adalah menghitung present value obligasi tang Oke, ini kan 3 tahun semi annually ya. Berarti kalau semi annually berapa periodenya berapa? 6, Pak. 6 ya. Dari 2. 2 ya. Ya, langkah pertama kita coba ya. Menghitung present obligasi pada tanggal pembayaran. Pada tanggal pembayaran bunga pertama maksudnya ini. Jadi dia bayar bunganya per kapan? Tanggalnya tanggal berapa? Kalau bayar bunganya? 1 April dan 1 Oktober. Gimana lihat temennya? 1 April. Atas, Pak. Oh ini ya, April dan Oktober ya pembayaran. April dan Oktober. Oke, kalau ditanya ya, tanggal pembayaran bunga pertama itu kapan berarti dalam konteks ini? 1 Oktober. Oktober ya. Ketika 1 Oktober, maka N-nya berapa itu? N-nya Tadi 6 kan tadi? 6. Ya. Pokoknya berapa? 1,5. 1,5. Bunganya berapa? 5,5 kali 5,5%. faktornya berapa nih? 1 dibagi Bagi 1 ditambah plus mana? 5,5 4,5. Ya 4,5. Oke, dipangkat 6. 6 apa 5? 5, Pak. 5 ya. Kenapa 5? Karena kan Karena ya, karena 5 ya. Ini tinggal sama ya, tinggal. Kalau ini minimal 3 koma lah ya, 4 koma ya. Misalnya ini. Ini ya, jadi dia premium ya. Oke, yang langkah keduanya. Oke, dari satu bentar, tanggal terbitnya ini nggak kebalik ya? Balik, Pak. Balik ini. Ya. Kita coba ulang ya. Ini 14 ya. 4 ini 1 Juli ya. Oke. Dari April ke Juli itu berapa bulan?
3, Pak. 3 bulan, Pak. 3 ya. Bentar. Ini 3 bulan ya, ini 3 bulan jaraknya. Nah, kalau menurut buku itu angka ini kita present value-kan nih. Kita present value-kan ya ke bentar. Jadi angka yang ini ya, angka ini baik pokok maupun ini ya, saya present value-kan gitu. Pokok dengan nah, cuma present value-kan ini kita cari faktornya nih. Faktornya berapa nih ya? Faktornya berapa? Berapa sampai menjadi ini. Ini agak sedikit rumit ya. Kan ini kan berapa tadi? Berapa bulan tadi? 3 bulan ya. Berarti kan 3/6 ya. 3/6, 0,5. Nah, dari faktor ini, faktornya nih. 0,5 kalikan dengan rate I-nya berapa I-nya? 4,5, Pak. 4,5 ya. Nah, ini faktor kita yang baru nih. Ini efektif namanya, efektif rate-nya. Ini saya ikutin yang di buku ya. 1 plus 1 plus ya, ini ya kan ditambah kalau buku itu present value interest dari apa nih?
interest yang interest dari tapi kapan? 1 Juli ya. 1 Juli ke tanggal ini, ke tanggal pembayaran bunga pertama tadi tanggal berapa? 1 Oktober berapa bulan? Juli ke Oktober berapa bulan? 3, Pak. 3 bulan, Pak. 3 3 bulan. bulan, Pak. Tiga bulan ya, berarti 3/6 kalikan ini ya. Dokumennya bulan. Itu enggak ya? Bentar. Nah, ini juga ini. Ini juga dipresentasikan ini. Nah, ini nilai poinnya ini, nilai obligasinya. Ini saya coba ikutin yang di buku ya. Yang di teman-teman bukunya udah dapat belum? Bukunya yang dari Pak apa namanya? Buku praktek KKM-nya. Sudah, Pak. Sudah ya. Coba dibuka di halaman ini, di halaman berapa itu, coba sambil dicek ya sama-sama ya. Di halaman Nah, di bukunya Pak Lutfi itu ada yang Pak Lutfi itu cara menghitung apa untuk rate, untuk apa namanya PMT, present value itu ada kalkulatornya, cara kalkulatornya udah dibikin juga ya. Di halaman ini, di halaman apa namanya? Di halaman 12 ya, 12 itu ada. Di halaman 12. Oke, sekarang kita coba bikin tabelnya ya. Tabelnya kita bikin ya. Ini ada periode, tanggal, biasanya apa? Yaitu cash paid, lagi interest expense, terus apa? Amortisasi. Amortization, Pak. Amortization ya, amortization. Ini adalah carrying amount, CA. Kita ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggalnya kita mulai tanggal terbitnya sini ya. Ini. Berapa cash paid-nya? Yang ini nih. Jadi kan kalau ada penerbitan atau obligasi yang bukan di tanggal obligasinya, dia kan investor kan diminta untuk membayar ya. Membayar berapa bunga yang terlewat ya. Berapa bunga yang terlewat dari tanggal obligasi sampai dengan tanggal penjualan itu. Kenapa? Karena nanti di tanggal pembayaran bunga pertama si investor itu akan menerima full ya, menerima full dari pembayaran dari bunga yang seharusnya diterima gitu. Meskipun dia belinya ini kan, makanya itu karena dia
nggak pas tanggalnya itu, maka dia bayar dulu ya bunga di selisih tanggal itu antara tanggal obligasi dengan tanggal penerbitannya. Tadi berapa bulan tadi? Ini ada dari 1 April ke Juli ada berapa bulan tadi? 3 ya. 3, Pak. 3. Bentar ini ada yang saya salah nih. Ini bukan 3 per, oh sama ya Mas. 3 per 6 ya. 3 juga ya, 3 per 6. 3 per 6 juga, 3 per 6 ya. Kali semuanya ini ya. Ya. Oke. Kemudian di sini CA-nya ini yang ini kita pakai ini. Kemudian di sini kita masuk ke tanggal yang kedua, yaitu tanggal berapa ini? Pembayaran pertama? Tanggal berapa? 1 Oktober, Pak. 1 Oktober ya. 1 Oktober. Kan full, bayarnya terimanya full dia. Dia akan terima full ya. Terima full. Nah, interest expense-nya kita tulis dulu ya, ini sama dengan 4,5% ya. Berarti 4,5% ya, dikalikan dengan bunganya ini. Kok ini, maaf. Bukan ini, dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan CA ini. Tapi ingat dari April ke Oktober berapa bulan? 6, Pak. 6 ya? 6, Pak. Iya, Pak. Bukan April nih maksudnya. Juli maksudnya ini. Maaf. Ini bukan April nih. Juli. Bukan April, Juli, maaf sekali lagi. Berapa jadinya? Berapa bulan? 3 ya? 3, Pak. 3 ya, 3 per 6. Nah, ini. Ini cash paid ya. Cash paid bukan kita bayar, kita terima, maka kita tandain minus ya. Nah, ini. Berarti ini. Kurang. Ya.
Yang krusial di sini ya nanti teman-teman ya. Ini yang di buku, gambaran yang di buku itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi angka pertamanya itu kita itu menghitung present value pada saat pembayaran bunga pertama. Karena tadi tiap pembayaran bunganya adalah tiap April dan Oktober ya. Sementara dia terbitnya adalah di bulan Juli, maka yang terdekat adalah Oktober. Nah, untuk menghitung ini N-nya itu bukan 6, tapi 5. Kenapa? Karena kan dia kan umurnya 3 tahun, semi annually kali 2 6, yang sampai dari April sampai itu sudah terlewat ya kan, masuk ke Oktober dia masuk ke periode yang kedua, tinggal 5 ya. 5. Dari sini nanti ini di-present value-kan lagi ke tanggal penerbitan. Jadi angka ini, dua angka ini ya, kita present value-kan ke tanggal penerbitannya, yaitu tanggal 1 Juli. 1 Juli. Ditambah dengan interest-nya. Berapa interest yang interest-nya ya, kan 3 bulan di sini 3 bulan. Interest dari ini ya, dari Juli, Juni, Agustus, dari Juni lah, Juli, Agustus, September ya, 3 bulan juga. Kita value-kan juga ini, sehingga ini ketemu nilai bond itu adalah 1,571. Kalau yang sebelumnya kan kita pakai cara yang apa namanya, langsung ini. Jadi N-nya itu kita pengaruh di N-nya. N-nya bukan 6, tapi adalah 5. 3/6. Nah, itu N-nya. Nah, ini kalau di buku ini sudah diberikan guideline, kita menggunakan cara seperti ini ya. Jadi ada 3 step ini. Sampai menghitung tapi amortisasinya ini. Untuk case berikutnya apa namanya, misalnya apakah nanti di ini ya, lanjutannya dari soal ini nanti teman-teman kerjakan ya. Nanti dilunasin sepertiga bondnya ya. Kalau tabelnya sudah bentuk, saya rasa nanti bisa dilanjutkan. Oke, jurnalnya saya minta tolong jurnalnya dulu deh supaya paham jurnalnya. Tiara, Amelia bisa di-unmute? Suaranya belum masuk, Tiara. Tes, bisa. Tes. Ya, sudah masuk. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, saya minta tolong jurnal di tanggal 1, jurnalnya ya. Jurnal di tanggal 1 Juli 2018. Jurnal penerbitannya cash pada bonds payable, Pak. Cash pada bond payable Sebesar 1.571.735.600. Baik. Terus apa lagi? Terus dia menerima cash pada interest expense, Pak. Cash besar berapa? Tanggal 1 juga, 1 Juli 2018. Oke. Besar? Sebesar 41.250.000. 41 juta ya. Oke. Lawannya apa ini? Akunnya apa? Iya, Pak. Kreditnya apa? Interest expense. Sekarang di tanggal 1 Oktober gimana jurnalnya? 1 Oktober interest expense
interest expense sebesar 35.364.051. Dapat ya? Terus? Ya. Lalu bonds payable pada cash Cashnya berapa? cashnya 82 juta dikurang 41.250 ya, Pak? Enggak lah, cashnya tetap 82 lah, kan terima Oh, dia. iya 82. Bond payable-nya berapa? Oh, interest expense-nya ada 2, Pak. Iya, betul. 2 kali. Ya, betul. Ini berapa ini? 41.250.000. Oke, ini 4 yang tadi ya, oke, terus Bonds payable-nya sebesar amortisasi dapat kredit bond payable-nya. Bond payable-nya dapat kredit. 5.885, Pak. Ya, dapat kredit. Di kredit. Kredit nambah. Di debit, Pak. Oh. Di debit. Di debit 5.885. Terus Sama interest expense satu lagi di debit, Pak. Ini ya. Besar? Sebesar 35.364. Besar berapa? 30? 5.364. Ya, ini yang ini ya. Oke. Ya. Ya, beres. Oke. Itu ya. Apa namanya? Simulasi kita bond yang issuing between two interest date ya. Bisa dipahamin atau ada pertanyaan? Silakan teman-teman.